Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mempertemukan kami pada ibadah online pagi hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk dapat memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa syukur kami, dengan membawa puji-pujian kami untuk Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah. Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sungguh Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bahkan jikalau kami masih ada hingga sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang kami miliki, semuanya hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mau tetap terus bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu yang kudus, Tuhan kami yang hidup. Semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya, Yesus sangat baik. Amin. Siap dibentuk oleh kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah boleh memberkati kami semua. Dan biarlah kiranya apa yang disampaikan semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Engkau yang memimpin. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang kebenaran yang akan memperdagangkan kita. Kita buka sama-sama di Yohanes 8 ayat 30-35.
Mari kita baca Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, jadi saya ingin menekankan di ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi kebenaran tentang apa yang dimaksud dari sini? Merdeka terhadap apa? Nah, kalau misalnya kita baca di ayat selanjutnya, ayat 34, itu dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi sebelumnya itu orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus di ayat 33, "Nah, kita ini keturunan Abraham, terus kita ini nggak pernah jadi hamba," kasarnya seperti itu, kita nggak pernah jadi hamba siapapun. Kenapa kok engkau berkata kamu akan merdeka? Nah, kita ini mau merdeka terhadap siapa? Karena kita ini sudah merdeka, pikirannya seperti itu. Nah, terus Yesus kan menjawab, yang tadi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus merdeka ini adalah merdeka terhadap dosa. Ini tidak berbicara mengenai hal-hal politik, tapi berbicara mengenai merdeka terhadap dosa. Nah, apa yang dimaksud merdeka terhadap dosa ini? Seperti apa kehidupan di dalam dosa ini? Mungkin banyak kita yang sudah sering mendengarkan hal ini. Banyak dari kita juga yang sudah terlalu lama tinggal di dalam dosa. Jadi kita susah membedakan. Karena kita sejak awal tinggal di dalam dosa itu. Nah, seperti apa tinggal dalam dosa itu? Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, kita tahu sejak Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk, baik dan jahat itu, segala sesuatunya berubah, pandangannya berubah semua. Segala yang dilakukannya yang dianggap baik itu menuju kepada dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Jadi segala sesuatu yang dilakukan manusia, mau dianggap baik, mau ngapain aja, itu selalu ujung-ujungnya kepada maut. Semakin lama semakin jahat. Dan kita juga sudah melihat, sudah mendengar berulang kali diceritakan di Alkitab bahwa perbuatan manusia semakin lama itu semakin jahat. Apapun yang mereka lakukan, meskipun asalnya mereka berpikir, oh ini baik, karena yang mereka pikir baik itu belum tentu baik di mata Allah. Jadi apapun yang mereka perbuat itu cenderung tambah lama tambah buruk. Contoh, misalnya kita terbiasa berbohong, misalnya seperti itu. Pertama kita mungkin bohong-bohong hal kecil gitu, cuman atau mungkin juga kita ada moral kompas sendiri-sendiri, kita berpikir, oh yang ini bohong nggak apa-apa, oh yang itu bohong nggak masalah. Nah, kita pertama, oh nggak masalah, pikiran kita kan seperti itu. Terus tambah lama itu tambah parah, tambah akhirnya itu nggak bisa. Kalau misalnya kita ngomong yang satu, maksudnya kita jujur yang satu itu nggak bisa menutupi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita mau nggak mau harus bohong terus misalnya itu. Dan itu yang terjadi, itu nggak cuma bohong aja, tapi berlaku di semua dosa yang ada. Iri hati atau dengki misalnya, atau nafsu ingin menguasai seperti itu, atau
nafsu lainnya, atau macam-macam dosa. Semua dosa tambah lama ujungnya maut. Jadi kita tahu kehidupan dalam dosa, apapun yang kita perbuat, tambah lama tambah jatuh ke jurang maut. Seperti kalau misalnya kita pernah lihat film-film yang ada black hole, semakin dia mendekati lubang black hole itu, semakin dia itu nggak bisa keluar, semakin energi yang diperlukan untuk keluar dari tempat itu semakin besar gitu. Jadi nggak bisa. Demikian itu hidup dalam dosa itu seperti itu, nggak bisa kita keluar. Sama seperti kata perumpamaan dari tentang hamba itu. Jadi kita sebagai hamba, kalau kita ini sebagai hamba dosa, kita nggak bisa, nggak punya kuasa untuk membayar, membebaskan diri kita sendiri, itu nggak bisa. Gitu. Makanya Tuhan berkata di ayat selanjutnya, ayat 35 dikatakan seperti ini. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, maksudnya di sini adalah, maksudnya hamba ini nggak punya kuasa seperti orang dalam rumah, seperti yang punya rumah. Tapi Tuhan Yesus sebagai anak itu punya kuasa, sama seperti bapak yang punya rumah itu. Jadi anak punya kuasa untuk membebaskan hamba, untuk membeli hamba, untuk bayar hambanya, untuk memerdekakan hambanya. Kalau anaknya, makanya dikatakan di ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita mesti ingat, yang kita ini dimerdekakan karena Tuhan Yesus sendiri. Kita itu nggak punya kekuatan untuk merdeka dari dosa sendiri, itu nggak punya, kita nggak bisa, teman-teman, nggak bisa juga. Jadi yang punya kuasa ya Tuhan Yesus itu, yang punya kuasa untuk memerdekakan kita. Nah, terus kita tahu juga ada perumpamaan lainnya, kita telah dibeli dan harganya telah dibayar, harganya telah lunas dibayar. Karena itu permuliakan Allah dengan tubuh. Kan ada juga banyak perumpamaan tentang hamba dosa, hamba Allah, maksudnya gini. Jadi kita tuannya itu sebelumnya kan dosa, kita kan hamba dosa, kita berbuat dosa mau seperti apapun, kita tuannya itu langsung otomatis jadi dosa gitu. Nah, itu karena terus bayar, itu kita jadi bebas milih. Jadi bukan berarti kita bebas melakukan dosa lagi, bukan, tapi kita jadi bebas milih mau ikut Tuhan Yesus ke Tuhan yang baru yang telah membeli kita, yang baik, atau kita mau kembali ke Tuhan yang lama. Itu bebas. Kan lucu kalau misalnya kita ini sudah dibeli di Tuhan yang baru, tapi kita masih mau melayani Tuhan yang lama dengan gratis. Kan lucu hal seperti itu. Tapi itu yang seringkali kita alami gitu. Memang susah, tapi itu bisa dilakukan. Jadi kalau kita sudah merdeka, itu bukan berarti kita harus ikut kepada Tuhan kita yang lama, yaitu dosa itu. Jadi kita bisa ikut, kita dimampukan untuk ikut ke Tuhan yang baru yang telah memerdekakan kita itu. Nah, jadi sebetulnya pilihannya cuma dua, antara kita ikut jadi hamba dosa atau hamba Tuhan Yesus. Karena kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan Yesus, otomatis kita jadi hamba dosa. Kita melakukan kehendak kita, otomatis kita menjadi hamba dosa. Karena kita tahu sendiri, segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita anggap baik, seperti apapun itu, kecenderungannya selalu mau, selalu dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa, otomatis kita nggak melakukan kehendak apa-apa. Kalau misalnya kita melakukan kebenaran, kehendak apa-apa, otomatis kita nggak melakukan kehendak Tuhan yang lama, dosa. Otomatis seperti itu. Nah, dan juga
itu kalau misalnya kita sudah menjadi hamba dari Tuhan yang baru, yaitu hamba Tuhan Yesus, itu bukan berarti apa yang kita lakukan sebagai hamba itu, dalam tanda kutip, segala sesuatu yang baik yang kita lakukan sebagai hamba itu yang memang kewajiban kita, bukan berarti itu yang memerdekakan kita. Maksudnya itu yang memerdekakan kita, tapi bukan itu yang menebus kita awalnya lagi. Karena kita tahu yang menebus dari awalnya itu yaitu anak, yang beli itu anak. Jadi bukan berarti kita bisa bermegah kalau misalnya, oh aku sudah melakukan kehendak Bapa, karena itu aku layak diselamatkan. Gak bisa gitu, karena yang kita lakukan dalam tanda kutip itu sebenarnya kita hanya melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba dari Tuhan yang baru, seperti itu. Jadi kenapa kita melakukan seperti itu? Karena kalau misalnya kita nggak melakukan tugas dan tanggung jawab kita menjadi hamba dari Tuhan yang baru, otomatis kita melakukan dari kita jadi hamba dosa lagi, seperti itu. Jadi apapun itu yang kita perbuat, kalau misalnya kita nggak melakukan kebenaran kehendak Allah, otomatis kita kembali lagi pada dosa. Nah, terus jadi bagaimana untuk mengerti kebenaran ini? Bagaimana untuk mengerti kebenaran ini? Nah, kita kembali ke pasal sebelumnya, pasal 31b. Saya bacakan. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi itu kuncinya. Kalau kamu tetap dalam firman-Nya, kamu murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita tetap dalam firman Tuhan Yesus, kita merenungkan, kita hidup sesuai dengan firman itu, otomatis kita melakukan kebenaran. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang harus disengaja, yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Ya memang itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai hamba dari Tuhan yang baru, dari Tuhan Yesus. Kita harus melakukan kebenaran ini, kayak gitu. Nanti Tuhan yang akan mengajari kita misalnya tinggal dalam firman-Nya. Tuhan yang akan mengajari kita bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus melakukan apa, bagaimana kita harus seperti apa, sehingga kecenderungan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan murni keinginan kita lagi, tapi sesuai dengan keinginan kehendak Allah. Karena kalau kita yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak kita, semakin lama semakin jatuh ke jurang maut. Sedangkan sebaliknya, kalau kita semakin memilih untuk melakukan kehendak Allah, semakin lama semakin menuju kekekalan, kayak gitu. Semakin lama semakin sempurna, semakin lama semakin baik sesuai dengan gambar Allah. Karena pilihannya cuma dua itu aja, kita semakin baik atau semakin buruk. Kalau kita semakin buruk berarti semakin menuju jurang maut. Kalau kita semakin baik berarti kita semakin menuju pada kekekalan. Jadi demikian inti dari semua tadi adalah kita harus hidup dalam firman Tuhan itu supaya kita bisa mengerti kebenaran yang bisa kita lakukan, yang menjadi bagian tanggung jawab yang kita lakukan untuk semakin lama kita semakin dekat kepada Allah, semakin lama semakin sempurna seperti Allah, supaya kita tidak semakin lama semakin jatuh. Kalau sebelumnya kita di hidupan yang lama, kita tuh gak bisa semakin lama semakin jatuh, itu kita gak bisa naik. Tapi karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, sudah menebus kita, sudah membeli kita jadi punya kemampuan untuk melakukan kebenaran itu. Dan kemampuan itu datangnya dari Allah. Karena itu kita harus dekat kepada Allah. Ya, jadi kita nggak perlu takut kalau misalnya kita diselamatkan apa enggak karena kita berbuat dosa atau apa. Yang ngatur keselamatan itu dari Tuhan. Tugas kita yang kecil itu, yang sebagai hamba itu, kita melakukan kebenaran, kita tinggal dalam firman-Nya, kita mencari firman Tuhan ini, kita mencari kebenaran, kita mencari Allah, terus kita lakukan sedikit demi sedikit. Yang berat itu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus telah bilang,
di ayat yang lain tentang kuk. Karena yang dipasang kita ini sudah beban yang ringan, yang berat ini sudah dilepas, sudah ditanggung sama Tuhan Yesus seperti itu. Jadi demikian firman Tuhan, semoga memberkati saudara. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saat undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Segala kemuliaan, segala kejayaan, segala keagungan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Amin, saudara. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, senang sekali kembali berjumpa di dalam ibadah online ini. Dan saya percaya tidak lama lagi kita akan kembali ibadah offline. Kita akan bertemu di dalam ibadah di tempat ini. Katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Saya percaya juga semua kita di dalam keadaan tubuh yang sehat karena perlindungan yang sempurna dari Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Kita akan berdoa terlebih dulu. Mari. Saya undang saudara, kedua tanganmu kita akan sama-sama berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Bapa kami yang baik dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami
Kami bersyukur pagi hari Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh menaikkan pujian kami. Dan kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan Kau yang menjamah setiap kami pagi hari ini melalui ibadah pagi hari ini. Ada kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari saudara kasih Tuhan, sekali lagi angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, ulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat pagi.